Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, KPK menggeledah kantor Biro Perjalanan Haji Maktour Travel, membongkar dugaan korupsi kuota haji 2024. Penggeledahan ini bukan rutinitas biasa. KPK menemukan indikasi penghilangan barang bukti, seolah ada upaya sistematis mengaburkan jejak. Publik terkejut, karena kasus ini menyentuh langsung kepercayaan jutaan umat Muslim. KPK kini membidik bukan hanya pejabat negara, tapi juga pihak swasta yang diduga terlibat. Misteri, apa yang coba dihilangkan, siapa dalangnya? Penggeledahan ini membuka tabir skandal besar yang selama ini tersembunyi. Setiap langkah KPK kini diawasi ketat, karena yang dipertaruhkan bukan sekadar uang negara, tapi amanah umat. Tim KPK bergerak cepat, memeriksa setiap sudut kantor Maktour Travel di tengah sorotan publik yang semakin tajam. Suasana di dalam kantor terasa tegang, dengan para penyidik menyisir ruangan demi ruangan, tak melewatkan satu detail pun. Setiap meja, laci, dan lemari arsip diperiksa secara teliti, seolah mereka sedang mencari potongan-potongan kecil dari sebuah teka-teki besar yang selama ini tersembunyi. Mereka mencari kepingan puzzle skandal korupsi kuota haji yang diduga melibatkan banyak pihak. Dokumen-dokumen penting dibuka satu persatu, setiap lembar diperiksa, berharap menemukan bukti yang bisa mengungkap alur dana dan keterlibatan oknum-oknum di balik kasus ini. Namun, di tengah pencarian, tim KPK menemukan kejanggalan mencolok. Ada upaya sistematis untuk menghilangkan jejak sebelum mereka tiba. Beberapa dokumen penting hilang, folder kosong berserakan, dan ada tanda-tanda bahwa seseorang telah terburu-buru membersihkan bukti. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi kepada media bahwa memang ada indikasi kuat penghilangan barang bukti. Meski belum merinci detailnya, ia menegaskan bahwa temuan ini menjadi perhatian serius dan akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Temuan ini membuka front baru dalam penyelidikan. Kini KPK tak hanya memburu para koruptor, tapi juga pelaku sabotas yang berusaha menghalangi proses hukum. Diskusi intens pun berlangsung di antara para penyidik, merumuskan strategi untuk menelusuri siapa saja yang terlibat dalam penghilangan bukti. Tak butuh waktu lama, KPK segera memanggil pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyihur, untuk dimintai keterangan. Ia juga langsung dicegah ke luar negeri agar tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti lebih lanjut. Pemeriksaan ini menjadi sangat krusial. Tim KPK menelusuri siapa saja yang punya akses ke dokumen-dokumen penting, memeriksa rekaman CCTV, dan mewawancarai karyawan satu persatu untuk mengungkap siapa yang memberi perintah membersihkan jejak. Kasus ini kini makin panas dan menjadi perhatian nasional. Tekanan publik semakin besar, mendesak agar kasus korupsi kuota haji diusut tuntas, dan semua pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun yang berusaha menutupi jejak, segera diadili. KPK mengingatkan, obstruction of justice adalah kejahatan serius. Ancaman penjara hingga 12 tahun menanti siapapun yang menghalangi penyidikan. Pesan KPK jelas, kooperatif atau siap-siap terjerat pasal perintangan penyidikan. Dalam kasus-kasus besar sebelumnya, KPK sudah menjerat pengacara dan politisi yang terbukti menghalangi proses hukum. Kini, siapapun yang mencoba membersihkan jejak justru memperberat hukuman sendiri. KPK mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menganalisis perangkat digital untuk menjerat pelaku obstruction of justice. Proses ini berjalan paralel dengan penyidikan korupsi kuota haji. Keadilan harus ditegakkan, dan penghalangnya akan ditindak tegas. Meski status kasus sudah naik ke penyidikan sejak 9 Agustus 2025, KPK belum umumkan tersangka. Strategi ini untuk memastikan dakwaan kuat dan tak mudah dipatahkan di pengadilan. Potensi kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah, bukti skema korupsi yang masif dan terencana. Kerugian muncul dari penyalahgunaan wewenang, suap, dan markup biaya haji. Setiap kuota yang dialihkan secara ilegal merugikan negara dan calon jemaah. Publik menanti siapa yang akan bertanggung jawab di hadapan hukum. Tahun 2024, Indonesia dapat 221.000 kuota haji, plus 20.000 tambahan. Kuota tambahan ini jadi ladang subur praktik korupsi. 10.000 untuk haji reguler, 10.000 untuk haji khusus OA Plus yang dikelola biro swasta. Padahal, undang-undang membatasi kuota haji khusus hanya 14% dari total nasional. Dengan tambahan ini, kuota haji khusus membengkak, melampaui batas hukum.
KPK menduga pengalihan kuota ini syarat penyalahgunaan wewenang dan menguntungkan biro tertentu. Penyidik kini menelusuri siapa yang merancang dan menandatangani kebijakan pembagian kuota tambahan. Mengungkap aktor intelektual di balik kebijakan ini jadi kunci membongkar skema korupsi. KPK menemukan dugaan jual beli kuota haji khusus. Kuota suci diperdagangkan layaknya komoditas. Fee untuk satu kuota, $267.000 AS, diduga mengalir dari Biro Travel ke oknum Kemenak. Potensi uang haram, puluhan juta dolar, ratusan miliar rupiah. KPK menelusuri transaksi keuangan Biro Travel dan pejabat Kemenak untuk membuktikan suap dan gratifikasi. Praktik ini membuat biaya haji khusus makin mahal, memberatkan jemaah, dan mengkhianati amanah. KPK bertekad membongkar praktik ini hingga ke akar. Setiap rupiah yang mengalir secara ilegal harus dipertanggungjawabkan. Untuk mengamankan penyidikan, KPK mencegah 3 tokoh kunci bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pertama, Yakut Cholil Koumas, Menteri Agama saat kebijakan kuota dibuat. Keterangannya vital untuk mengungkap proses pengambilan keputusan. Kedua, Ishfa Abidal Aziz, staf khusus Menteri Agama, saksi kunci dinamika internal dan komunikasi dengan travel haji. Ketiga, Fuad Hasan Masihur, pemilik Maktur Travel, perusahaannya jadi lokasi penggeledahan dan diduga terlibat penghilangan barang bukti. Pencekalan ini menegaskan keseriusan KPK membongkar skandal haji. Ketiga nama ini kini jadi pusat perhatian publik. Kasus ini berawal dari penyelidikan senyap, sebuah operasi yang dilakukan tanpa sorotan publik, di mana para penyidik bekerja di balik layar, mengumpulkan informasi secara hati-hati. Mereka menelusuri jejak transaksi, memeriksa dokumen, dan mengamati pola komunikasi yang mencurigakan. Setiap langkah diambil dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak-pihak yang sedang diawasi. KPK mengumpulkan data, memprofilkan pihak terkait, dan mencari bukti permulaan. Tim penyidik memetakan jaringan, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, serta menelusuri aliran dana yang diduga menjadi bagian dari praktik korupsi. Setiap dokumen, catatan transaksi, dan komunikasi digital diperiksa secara detail untuk menemukan celah yang bisa mengungkap skema besar di balik kasus ini. 9 Agustus 2025, status naik ke penyidikan, tahap di mana KPK sudah memiliki cukup bukti awal untuk melangkah lebih jauh. Perubahan status ini menandai babak baru dalam pengusutan kasus, membuka jalan bagi tindakan hukum yang lebih tegas dan terbuka. KPK kini bisa menggeledah, menyita, dan memanggil paksa saksi. Dengan kewenangan ini, penyidik dapat mengakses ruang-ruang yang sebelumnya tertutup, serta mengamankan barang-barang yang berpotensi menjadi bukti penting. Setiap penggeledahan dilakukan dengan surat perintah resmi, memastikan proses berjalan sesuai hukum. Penggeledahan di Ditjen PHU Kemenak dan Maktur Travel jadi langkah kunci, karena di dua lokasi inilah diduga terjadi transaksi dan pengaturan kuota yang tidak transparan. Tim penyidik menyisir setiap sudut ruangan, mencari dokumen, komputer, dan perangkat lain yang bisa menyimpan jejak korupsi. Membawa pulang koper-koper dokumen dan barang bukti elektronik. Semua barang ini dikumpulkan untuk dianalisis lebih lanjut. Karena di dalamnya bisa tersembunyi bukti-bukti penting yang selama ini disembunyikan oleh para pelaku. Bukti ini diduga berisi catatan rapat, notulensi pertemuan rahasia, serta dokumen yang mencatat keputusan-keputusan penting terkait alokasi kuota. Setiap lembar kertas dan catatan tangan menjadi petunjuk yang bisa mengungkap siapa saja yang terlibat dan bagaimana modus operandi dijalankan. SK, data alokasi kuota dan jejak komunikasi, termasuk pesan singkat, email, dan rekaman percakapan, semua dikumpulkan untuk membangun kronologi peristiwa. Data digital ini sangat penting untuk membuktikan adanya koordinasi dan perintah dari pihak-pihak tertentu. Semua barang bukti akan dianalisis forensik digital untuk mengungkap data yang mungkin dihapus. Tim IT KPK menggunakan teknologi canggih untuk memulihkan file yang sengaja dihapus atau disembunyikan. Proses ini memakan waktu, namun sangat krusial untuk memastikan tidak ada bukti yang terlewatkan. KPK akan memanggil pejabat, staf ahli, dan pemilik Biro Travel yang menerima kuota tambahan. Mereka akan dimintai keterangan secara mendalam, termasuk motif, kronologi, dan peran masing-masing dalam kasus ini. Setiap jawaban akan dicocokkan dengan bukti yang telah dikumpulkan. Setiap keterangan dan bukti dirangkai untuk membongkar jaringan korupsi hingga tuntas.
Dengan kerja keras dan ketelitian, KPK berupaya memastikan semua pelaku, baik yang berada di balik layar maupun yang tampil di permukaan, dapat diungkap dan diproses sesuai hukum. Inilah langkah awal menuju keadilan dan transparansi di negeri ini. Skandal korupsi kuota haji ini bukan sekadar soal uang negara. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah umat dan luka mendalam bagi jutaan calon jamaah yang telah menanti bertahun-tahun. Setiap rupiah yang disalahgunakan bukan hanya merugikan negara, tapi juga merampas harapan dan kepercayaan masyarakat yang telah menabung demi menunaikan rukun Islam kelima. Ibadah haji adalah panggilan suci yang dinanti seumur hidup, dan korupsi di dalamnya melukai kepercayaan publik secara mendalam. Ribuan keluarga merasa dikhianati, dan rasa kecewa mereka tak terbayarkan oleh apapun. Kepercayaan yang telah dibangun selama puluhan tahun kini terancam runtuh hanya karena segelintir oknum yang mengutamakan kepentingan pribadi. KPK harus bertindak profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap langkah harus terbuka sejauh tak mengganggu penyidikan. Proses hukum yang jelas dan terbuka akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Masyarakat berhak tahu sejauh mana kasus ini diusut dan siapa saja yang bertanggung jawab. Kasus ini adalah momentum untuk melakukan reformasi total tata kelola haji. Pembagian kuota harus dilakukan secara transparan, pengawasan diperkuat, dan teknologi dimanfaatkan untuk mencegah penyimpangan di masa depan. Setiap proses, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan, harus bisa diaudit dan dipantau oleh publik. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, baik pejabat tinggi maupun pelaksana di lapangan, harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapapun yang terbukti bersalah. Menghukum koruptor akan mengirim pesan tegas bahwa negara tidak mentolerir pengkhianatan terhadap amanah umat. Ini juga menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat menyalahgunakan wewenang di masa depan. Hanya dengan transparansi dan keadilan, kesucian ibadah haji dan kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan. Proses yang bersih dan adil akan mengembalikan martabat pengelolaan haji di Indonesia, serta memastikan setiap jamaah mendapat haknya secara layak. Ini adalah utang moral dan tanggung jawab besar yang harus dibayar lunas oleh negara, demi masa depan yang lebih bersih dan adil bagi seluruh umat.